Faya ibadallah usikum manassi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Mukarramah rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiratnya yang telah melimpahkan segalanya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam subuh ini. Kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan kita bisa melakukan ibadah, terutama pada sholat subuh. Allah terus memberikan bimbingan kepada kita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hari ini hari yang sangat berbahagia karena hari ini adalah memasuki dan telah kita lakukan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bagi kita. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tadzlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu dan Bapak sekalian, Allah memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri pada 4 bulan tersebut. Dan perangilah orang-orang kafir itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Bulan yang suci yang disebutkan haram itu ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan yang suci, janganlah kamu itu menzalimi dirimu sendiri, apalagi menzalimi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat aniaya adalah perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kehidupan, apalagi tidak ada manfaatnya bagi keimanan dan ibadah kita. Maka dengan kasih sayangnya Allah, tresnani pun Allah datang kulolan penjelan sami, niku Allah terus bimbing terus. Mau tidur kita dibimbing, bangun tidur kita dibimbing untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Itu kan karena kasih sayangnya Allah itu kepada kita. Tidak ada kasih sayang yang termulia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dikasih sayangi itu kadang-kadang nggak tahu atau nauzubillah nyepelek gitu. Ya. Ini kalau kita introspeksi pada diri kita, Masya Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa kita hitung. Kalau sudah 12 bulan kemudian dipilih 4, ya, dipilih 4 itu memberikan pembelajaran bagi kita, bimbingan kita. Ayo kita sucikan. Kita sucikan itu apa? Penuh dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, terutama pada puasa. Karena menjelang Rajab, kemudian habis Rajab apa? Ruah, Sa'ban. Ya. Rasulullah sampai memberikan bimbingan kepada kita dalam hadisnya. Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, bulanku. Sa'ban adalah bulanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajab, Ramadan adalah bulan umatku. Yo, kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Puasa. Kalau kita itu bisa puasa pada bulan Rajab, wah luar biasa. Pahalanya juga banyak. Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa sunnah ayyamul bid, yaitu tanggal berapa? 13, 14, 15 Rajab atau pada bulan-bulan Komariah. Kalau tidak bisa, yuk puasa Senin dan Kamis. Nek poso Senin Kamis raiso, yuk poso Daud. Saya apa tuh saya gambar? Apa? Nah, kenapa puasa ini ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebab syahwat pertama itu adalah syahwat perut. Ya, bersyahwat perut, syahwat di bawah perut. Kalau syahwat perut ini bisa dikendalikan, maka bawah perut bisa terkendalikan karena puasa. Nah, kemudian Allah memberikan bahwa jangan sampai kita itu berbuat zalim. Berbuat zalim pada dirinya sendiri atau berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Zalim pada Subhanahu wa taala. Wong kudune iso ngaji, orang ngaji. Itu zalim pada diri sendiri. Iso jamaah kok orang jamaah. Itu ya menzalimi pada Allah. Wong bisa kok. Nah, saya minta maaf hari Rabu mboten saged silaturahmi, mboten saged sowan ya karena keadaan. Ya. Nah, ketika kita itu kembali untuk berbakti dan beribadah kepada Allah, itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kuatkan sholat kita. Apakah sholat kita itu sempurna? Belum.
Maka perlu ditambah penyempurnaan itu melalui sholat-sholat sunnah. Di subuh ini adalah sholat sunnah yang paling unggul, rakaat al-fajri. Rakaat al-fajri khairu minal dunya wa ma fiha. Walaupun ini berkali-kali bahwa sholat rakaat al-fajri itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi yang sholat rakaat al-fajri dengan yang tidak, banyak yang tidak. Nah, ini loh. Nah, kalau kita itu bisa sholat subuh, sholat rakaat al-fajri seperti yang kita lakukan, terus bisa jamaah yang kita lakukan, kemudian kita bisa berzikir, berdoa, ngaji, syuruk, ya. Syuruk ini benar-benar menjadikan tantangan bagi kita, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sholat sunnah ini. Subuh itu adalah paling mulia, maka ono rakaat al-fajri, ono rakaat al-syuruk. Kalau syuruk itu ka'ajri hajan wa umroh taman. Seperti kamu itu berpahala haji dan umroh sempurna. Riwayat Tirmidzi. Nah, kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, itu pembukaannya. Wingi kan yang pertanyaan-pertanyaan di pertanyaan ini. Harus jawab dewi. Nah, ibu dan bapak sekalian. Jadi kalau kita itu mengatakan Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku yang membimbingku, yang menghidupiku, yang mematikanku, yang memberikan rezekiku. Ini benar-benar kemudian hati kita itu tidak ada kecuali kita itu beribadah kepada Allah. Nah, kalau itu sudah la ilaha illa anta, terus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka man amala fi ayyamin afdalu minha fi hadhi qalu wala jihadu qala wala jihadu illa rajulun kharaja yuhtiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'in. Tidak ada amali yang lebih afdal dibandingkan amal sehari-hari ini. Mereka bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula oleh jihad kecuali seorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Jadi jihad binafsi, jihad pada diri kita sendiri itu adalah luar biasa. Jihad kita berangkat benar-benar dengan keikhlasan menuju masjid. Itu adalah jihad. Jihad memerangi orang-orang kafir karena orang kafir itu memerangi kita. Tetapi ketika orang kafir itu tidak memerangi kita, ya sudah biasa-biasa saja. Nah, biasa-biasa saja. Nah, sehingga pelaksanakan ibadah itu senang-senang saja. Jadi pada prinsipnya bulan Rajab itu persiapan Ramadan.
para sahabat itu menyiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kita enggak. Ya. Bulan Ramadan itu kemudian yang paling utama di situ pada puasa itu memang dihikmatkan. Tidak ada ibadah yang terbaik dalam bulan Ramadan itu dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Itu pertanyaannya. Pertanyaan bagaimana cara kita menghapus dosa. Apabila kita belum pernah berbuat dosa syirik kecil karena pada apa itu? Karena pada waktu itu kita belum tahu kalau kita berdosa. Karena kalau saya kemudian balik bertanya, dosa itu apa? Dosa itu apa? Takon dosa ini ora ngerti dosa. Nah, apa dosa itu? Misalkan begini, sok Ramadan, ono sing ora gelem poso padahal Islam. Ya, ketemu sebuah cerita anak SMP tidak berpuasa ketika pada waktu puasa itu di kantin. Setelah di kantin itu dia makan. Kemudian gurunya datang. Setelah datang dia tanya, loh mas, kok ora poso? Mboten nopo-nopo guru. Loh, ini kan Ramadan. Kalau kamu tidak berpuasa, dosa. Jawab anak itu apa? Wong wingi kula mboten poso nggih mboten napa-napa. Nah, wingi niku kula mboten poso mboten napa-napa. Niki nggih kula mboten poso, nggih mboten napa-napa. Lah, mengartikan dosa itulah yang tidak paham. Gurunya juga tidak bisa memberikan penjelasan yang akurat tentang dosa itu. Nah, dosa itu menyelisihi perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu tidak dilakukan. Maka perintah-perintah Allah itu tidak dilakukan padahal itu menguntungkan diri sendiri. Jika perbuatan ini, dengarkan. Jika perbuatan itu merugikan pada dirinya, jika perbuatan itu merugikan pada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa. Ya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, tidak merugikan pada Allah. Dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyakfur faman syaa'a falyu'min. Jika kamu itu mau beriman, berimanlah. Jika kamu itu kafir, kafirlah. Ya. Maka kebutuhan taat kepada Allah itu kita semua. Yen kowe arep kafir, kafiro. Yen kowe arep iman, imano. Nah, maka ketika kita itu pendekatan kepada hukum Islam, jadi kalau itu melanggar
Itu padahal merugikan pada diri sendiri. Orang sholat, si rugi sapa? Diri sendiri. Sing rugi sapa? Mboke, pake, rugi. Dua anak wis di sekolah ngerti ning ora gelem salat. Itu adalah sebenarnya adalah kerugian pada diri sendiri. Lawannya apa? Pahala. Pahala itu apa? Ketika cucu saya diajak sholat asar dengan saya dan ibunya Umine, yo salat biar dapat ganjaran, ya biar dapat ganjaran. Ikut salat. Setelah ikut salat, cucu saya itu berkata, Kong, dan yo salat lagi. Asalnya berganti, salat lagi, biar dapat pahala. Pertanyaannya apa? Pahalanya kemarin mana kok? Jawaban. Pahalanya kemarin mana kok? Jawaban. Nah, neng di coba. Nah, maka ini sensitif sekali bagi anak-anak dan bagi kita sendiri. Kalau cucu begitu itu apa pahala itu? Coba, iso ditompo, pahala itu apa? Pahala itu perbuatan yang disenangi oleh Allah, disenangi oleh orang tua, disenangi oleh siapapun dalam tanda petik agama. Lu gue nek gue salat jamaah, kakung ikut seneng, umimu seneng, abimu seneng, siapapun menjadi seneng. Kalau itu kemudian dipikir oleh anak, oh iya itu disenangi oleh kakung, disenangi oleh Allah, disenangi, itu kemudian mengalir ke keyakinan anak itu menjadi iman kepada Allah, bahwa Allah lah yang maha menyenangkan. Apa Allah itu memberikan kesusahan kepada kita? Tidak. Suguhan memberikan kesusahan kepada kita? Tidak. Berjamaah itu adalah sebuah kebahagiaan yang mereka itu memahami atas perintah-perintah Allah itu. Nah, jadi dosa itu adalah sesuatu yang merugikan pada diri sendiri, merugikan pada orang lain, apalagi merugikan pada keluarga, tidak merugikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Kemudian ya itu kita belum tahu kalau itu berdosa. Umpama penjenengan zuhur mengko ora sholat zuhur, ya apakah Allah rugi? Tidak. Tetapi kerugian pada diri sendiri. Saya ibu-ibu kagungan garwa njur ora sholat. Yang rugi siapa? Diri sendiri dan ibu. Ya Allah, wis tuwek kok nyang masjid ora gelem. Wis tuwek kok ngaji ora gelem. Wis tuwek berzikir kok ora gelem. Ini kerugian pada dirinya sendiri, bukan merugikan pada kekuasaan Allah. Bagaimana kalau kita berdosa kepada orang lain? Padahal orang itu sudah meninggal atau tidak tahu
atau tidak tahu tinggalnya ibu ngomai wopi. Nah, begini, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penjelasan. Songko tersenanipun Allah datang kita menika. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Cepet-cepet to padha njaluk pangapura. Lah, wasari'u ila maghfiratin. Cepet-cepet padha njaluk ngapura. Nah, marang sapa? Allah. Marang sapa? Menungso. Mula hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungannya dengan Allah, mintalah kepada Allah ampunan itu. Kalau kita kepada keluarga kita, kepada sesama manusia, segeralah minta maaf atas kesalahannya. Persoalannya apa? Kalau sudah meninggal, kita hanya memintakan ampunan kepada Allah dari yang meninggal. Kita nggak bisa lagi untuk meminta ampun kepada orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati tidak bisa kita mintakan ampun. Mbah Pak Wiro, neng kuburan, kalau mben rambutan jenengan kula colong, nyuwun ikhlasipun nggih, Mbah. Nah, apa dijawab? Ora. Nah, dijawab penjaringan terus melayu mulai. Ya le, tak apura dosamu. Rambutane saiki wis pek ana rene. Ya, ora ana kaya ngono kuwi. Jaluk berkah nang kiai sing wis mati ora iso. Ya, ora iso. Mbah nyuwun pangestu badhe mantu wonten wulan Recep nika. Nyuwun pangestumu nggih, Pak. Itulah kemusyrikan yang disebutkan pada syirik. Tidak bisa. Tekan jam 6. Tekan jam 6. Nah, iki wis jam punjul, iki wis jam bubur. Iki wis jam bubur. Diteruske apa bubur se? Bubur se apa terus? Kula niku nggih semelan dirasani kae mubane iki duwe jam ora rampung-rampung. Nah, ngono kuwi. Nah, mulai ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, yuk dosa itu bukan sebuah momok, tetapi dosa itu ketika kita tinggalkan dosa itu yang beruntung pada diri kita, keluarga kita, dan dalam kehidupan. Menebangi pohon-pohon sampai banjir itu dosa apa tidak? Kok dosa? Nah, barang wis ngerti. Tetapi wong Jawa ini nek hutan hati, jati mula do tuku jati Spanyolan, separuh nyolong. Nah, dia menerjemahkan kuwi jati jatine negara. Negara iki apa? Negara iki tegoren. Negara iki tegoren iki apa? Tebang. Lah wis kita negara jati negara. Nah, ngono kuwi dipleset mergo golek halale perbuatan dosa.
negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sih, kawan sih.